Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'. On this occasion, we can gather and attend this event to commemorate online speech of Forum Dai Millennial Indonesia 2021. Dewan komentator dan dewan juri yang dirahmati Allah. Sahabat Forum Dai Millennial, to be the winner, you must be number one. Nabi Musa adalah sosok seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah tongkat yang dapat membelah lautan saat berlari dari kejaran Raja Fir'aun dan kaumnya. Ketahuilah bahwa dalam sebuah kitab karangan Imam Nawawi yang berjudul Mudarijus Su'ud dijelaskan bahwa ternyata ada 4 kalimat yang tertulis pada tongkat Nabi Musa. Kalimat yang pertama, kullu imamin la ya'dilu bi imamihi huwa fir'aun as-sawa. Tipe pemimpin yang tidak adil atas kepemimpinannya, maka ia sama seperti Fir'aun. Kalimat yang kedua, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa iblisun as-sawa. Tipe orang yang berilmu namun tidak beramal atas ilmunya, maka ia sama seperti iblis. Kalimat yang ketiga, kullu ghaniyin la yatasaddaqu bimalihi huwa qarunas sawa. Tipe orang yang kaya namun tidak bersedekah atas kekayaannya, maka ia sama seperti Qarun. Kalimat yang keempat, kullu faqirin la yasbiru bi fakirihi huwa kalbunas sawa. Tipe orang yang fakir namun tidak bersabar atas kefakirannya, maka ia sama seperti kalbun yang artinya anjing. Dari 4 kalimat di atas, izinkanlah hati nurani saya untuk mengutarakan satu dari 4 kalimat yang tertulis pada tongkat Nabi Musa, yang mana tak jauh dari situasi negeri kita Indonesia, yang berkenaan dengan kepemimpinan, agama, dan situasi Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya setiap manusia merupakan seorang pemimpin yang dipimpin oleh hati, dikendalikan oleh akal pikiran, dan diperbuat oleh mulut dan raga. Dalam surah An-Nisa ayat 144, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafiruna awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah engkau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas agar Allah Subhanahu wa taala menghukummu? Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memperingatkan kita sebagai umat mukmin untuk tetap berhati-hati terhadap orang kafir yang jelas-jelas sangat memusuhi Islam. Baik dari niat mereka, ide-ide gila mereka, maupun perbuatan mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Na'udzubillahi min zalik. Menjadi seorang pemimpin juga memiliki sebuah amanah yang terus dipegang teguh, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kepemimpinannya. Lalu, bagaimana jika pemimpin tersebut tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis? Maka, pemimpin tersebut digolongkan kepada pemimpin yang tidak amanah. Lalu, apa jadinya seorang pemimpin jika tidak menjalankan amanahnya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imanu liman la amanah lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tidaklah beriman orang yang tidak dapat menjaga amanahnya, dan tidaklah beragama orang yang tidak dapat menjaga dan menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulan singkat dari pidato saya yaitu bahwa jadilah seorang pemimpin yang terus berpegang teguh pada agama, yaitu yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kepemimpinannya. Terus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis agar terciptanya kepemimpinan yang tentram dan nyaman, dan serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-afu minkum in wajadtum minni al-akhta'a. Wa syukran ala ihtimamikum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.